Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hehe, aku tidak tertarik sedikit pun pada posisi Raja Suci. Sejujurnya, saya mengirim Luo Zapipa kembali ke kota Yang Ye untuk membantu saudara ketiga saya. Si Chuan Kong melambaikan tangannya. Demi pangeran ketiga, mata Han Li berkilat. Itu benar. Di domain suci, kekuatan adalah faktor penentu dalam banyak aspek. Ayah memiliki 13 putra, dan di antara mereka, tidak ada kekurangan jenius kultivasi. Kakak sulung, kakak ketiga, kakak kelima, dan kakak ketujuh adalah yang paling menonjol, tetapi ketika berbicara tentang mengatur dunia, saya merasa bahwa gabungan mereka semua jauh lebih rendah daripada kakak ketiga. Mata si Chuan Kong dipenuhi dengan kekaguman. Menurutku, Tao Xi juga cukup pandai mengatur negara. Di bawah manajemenmu, kota akrab berkembang pesat. Han Li berkata, "Ai, itu tidak benar. Saya hanya meniru cara kakak ketiga mengatur kota." Si Chuan Kong buru-buru melambaikan tangannya. "Apa maksudmu?" Han Li bertanya. Kakak ketiga telah menunjukkan bakat dan ambisi yang luar biasa sejak kecil. Dia mulai membantu ayah mengelola kota Yang Ye sejak dini. Di masa lalu, ketika perang antara domain suci dan pengadilan surgawi baru saja berakhir, terjadi kerusuhan di mana-mana. Berbagai kekuatan tidak sepenuhnya mematuhi kendali kota Yang Ye. Mereka menyerap kekuatan berbagai sekte dan klan, saling bertarung secara terbuka dan terselubung. Orang-orang dari domain suci menjalani kehidupan yang sulit. Saat itu, ayah terluka parah dan tidak punya pilihan selain mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Dia berencana mengirim para pangeran untuk menangani masalah ini, tetapi kakak sulung dan yang lainnya tidak berani memikul tanggung jawab yang berat ini. Hanya kakak ketiga yang memimpin sekelompok bawahan dan dengan tegas pergi ke berbagai tempat. Butuh waktu hampir 300 tahun untuk menaklukkan klan pemberontak itu satu per satu. Setelah itu, dia dengan giat merevitalisasi perdagangan dan mendirikan kamar dagang. Seluruh domain suci perlahan pulih dari kehancuran, dan itulah mengapa reputasi kakak ketiga begitu tinggi. Si Chuan Kong melanjutkan. Kakak ketigamu memang luar biasa. Lagi pula, cara kultivasi terkait dengan bakat, tetapi cara mengatur dunia lebih terkait dengan hati orang-orang. Domain suci mungkin tidak seluas domain abadi, tetapi hubungan antara warganya dan kultivator jauh lebih kompleks, jadi bukanlah tugas yang mudah untuk mengelola hubungan antara semua level domain suci. Bahkan kesalahan sekecil apapun dapat membawa masalah besar ke seluruh domain, kata Han Li sambil mengangguk. Iya, sebenarnya, saya juga cukup bingung dengan tindakan kakak ketiga saat itu. Hanya setelah saya berkeliling dunia, terutama ke domain abadi, saya berangsur-angsur mengerti. Kakak ketiga bukan hanya penguasa yang luar biasa, dia juga orang yang berpandangan jauh ke depan. Dialah yang menyarankan kepada ayah agar kami berdamai dengan pengadilan surgawi, dengan demikian menghentikan perang dingin dan membuka perdagangan. Begitulah cara Fast Origin House dapat tumbuh hingga ukurannya saat ini, lanjut si Chuan Kong. Han Li bertanya, pandangan ke depan pangeran ketiga layak dikagumi. Karena dia memiliki bakat seperti itu, mengapa ayah kekaisaran Anda tidak langsung menjadikannya pewaris? Saat itu, kakak ketiga memadamkan kerusuhan dan menyelamatkan alam suci. Meskipun dia memenangkan hati banyak orang, dia juga menyinggung banyak pasukan lokal. Pasukan itu bersekutu dengan kakak dan yang lainnya dan telah melawan kakak ketiga selama ini. Ayah menghargai kemampuan kakak ketiga untuk mengatur alam suci, tetapi kakak ketiga memiliki kepribadian yang lembut dan benci membunuh. Kekuatan-kekuatan itu telah menentang kakak ketiga selama ini. Pastor Kaisar sangat menentukan dalam pembunuhan, memutuskan hidup dan mati seseorang dengan satu kata. Apa yang dia kejar adalah memerintah negara dengan paksa. Namun, kakak ketiga lembut dan anggun,
dan dia benci membunuh. Karena harus fokus mendidik masyarakat, keduanya sering bertengkar karena perbedaan politik. Ayah sangat menentukan dalam pembunuhan dan dapat memutuskan hidup dan mati orang dengan satu kata. Dia mengejar prinsip mengatur negara dengan kekuasaan, tetapi kakak ketiga memiliki kepribadian yang lembut dan benci membunuh. Ayah berpikir bahwa kakak ketiga tidak sepenting mereka, jadi dia belum membuat keputusan, desah si Chuan Kong. Aku tidak tahu seperti apa situasi di kota Sun Ye sekarang, tapi aku harus membantu kakak ketiga naik tahta bagaimanapun caranya. Ini menyangkut masa depan seluruh alam suci, kata si Chuan Kong dengan tegas. Han Li memandangi si Chuan Kong tetapi tidak mengatakan apa-apa. Keduanya terus terbang ke depan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Kota Sun Ye sangat luas dan kaya akan sumber daya karena ki iblis yang padat. Ada banyak kerajaan fana dan kota besar di kota Sun, yang jauh lebih padat daripada dunia luar. Keduanya tidak menyembunyikan diri di sepanjang jalan. Seperti yang diharapkan, tidak ada musuh, yang membuat Han Li merasa lega. Saat mereka semakin dekat ke kota Sun Ye, tanah di bawah secara bertahap menjadi datar dan dataran tak terbatas muncul di depan. Di dataran tanpa batas, ada area yang terlihat seperti medan spiritual. Ada butiran emas setinggi puluhan kaki yang ditanam di dalamnya. Mereka tampak seperti beras di dunia fana. Biji-bijian itu panjangnya setengah kaki dan berbentuk bilah, memancarkan aroma manis. Petani berjubah kuning yang tak terhitung jumlahnya sedang merawat ladang gandum, dan itu adalah pemandangan yang unik. Tanah di bawahnya berwarna keemasan. Kemanapun angin bertiup, gelombang emas akan bergulung. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Dataran ini disebut dataran emas berkobar. Dikatakan sebagai tempat dengan vitalitas paling tinggi di alam suci. Hampir semuanya telah diubah menjadi ladang suci. Sebagian besar beras pedang emas diangkut ke kota Sun Ye, sedangkan sisanya diangkut ke daerah lain. Tempat ini adalah lumbung besar dari alam suci, jelas si Chuan Kong. Beras pedang emas, ki iblis yang dipancarkan oleh nasi tidak lemah. Bolehkah saya tahu kegunaannya untuk apa? Mata Han Li berkedip. Beras pisau emas adalah spesialisasi dari alam suci. Ini mengandung jejak esensi bumi. Tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan fisik dan memperkuat tubuh seseorang. Ada beberapa orang di wilayah suci yang berjalan di jalur kultivator tubuh yang telah memakan beras pisau emas ini sejak lahir, sehingga tubuh mereka sangat kuat. Rekan Lu adalah salah satunya. Namun, prestasinya hanya di atas rata-rata dan jauh dari puncak. Ada beberapa kultivator tubuh terkemuka di kota Yang Ye. Dari segi kekuatan fisik, saya khawatir mereka tidak kalah dengan manusia seperti Anda. Si Chuan Kong tersenyum. Kamu menyanjungku, rekan Taois Si. Pencapaian tubuh fisikku bukanlah apa-apa. Sejujurnya, alam iblis memang lebih unggul dari alam abadi sejati dalam hal kultivasi tubuh. Lagi pula, fondasinya berbeda. Han Li terkekeh mendengar ini. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Si Chuan Kong sedikit puas ketika mendengar ini, namun dia berbicara dengan rendah hati. Sepanjang jalan, kualitas Golden Blade Rice berbeda. Apakah ada grade yang berbeda? Han Li menunduk lalu bertanya lagi. Golden Blade Rice sama dengan ramuan roh lainnya. Kualitasnya ditentukan oleh umurnya, bukan oleh tingkatannya. Apalagi, semakin panjang usia, semakin terbatas peningkatannya. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak sengaja membudidayakannya. Rekan Li sepertinya tertarik dengan Golden Blade Rice ini. Kata si Chuan Kong. Saya secara alami tertarik pada harta langka dari alam suci Anda. Han Li tertawa. Ini bukan harta yang langka. Ketika kita sampai di kota Sun Ye, saya akan meminta kakak ketiga untuk mengalokasikan sekumpulan nasi pedang emas terbaik untuk Anda coba. Si Chuan Kong tersenyum. Terima kasih, rekan Si.
kata Han Li sambil tersenyum, tetapi sedikit keterkejutan muncul di kedalaman matanya. Itu bukan pertama kalinya dia mendengar nama Golden Blade Rice. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Itu ada di pil tulang berlian, yang dia temukan di alat sihir penyimpanan Gong Su Jiu. Bahan utama dari Diamond Bone Pill adalah Golden Blade Rice, tetapi resep pilnya mengatakan itu adalah Golden Blade Rice dari tanda naga. Dia tidak tahu apakah itu tipe khusus. Han Li menatap dataran emas dengan mata berkedip-kedip. Omong-omong, dia belum bisa menemukan teknik penyempurnaan tubuh yang cocok sejak dia menyelesaikan seni bintang surgawi besar. Kultivasi fisiknya stagnan. Biasanya, itu bukan masalah besar, tetapi sekarang setelah dia menyelesaikan tingkat kelima seni kultivasi roh, dia merasa tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan spiritual yang sangat besar. Sangat mendesak untuk meningkatkan kultivasi fisiknya. Meskipun Diamond Bone Pill adalah pil dao atribut logam, itu juga memiliki efek memperkuat tubuh. Tampaknya ini adalah kesempatan langka untuk datang ke alam iblis. Dia harus mencari waktu untuk menyelidiki masalah ini dengan hati-hati ketika dia tiba di kota Sun Ye. Keduanya terus maju dan terbang beberapa hari lagi sebelum akhirnya tiba di kota Sun Yeyang. Meskipun Han Li telah mempelajari beberapa hal tentang kota Sun Yeyang dari Si Chuan Kong, dia masih terkejut saat melihatnya dengan matanya sendiri. Tanah yang awalnya datar di depannya tiba-tiba naik dan turun, dan pegunungan putih muncul. Pegunungan putih membentang ribuan mil. Puncak utamanya setinggi awan, seperti pilar yang menembus langit. Garis besar gunung memancarkan aura yang sangat megah dan mencengangkan. Di sebelah selatan barisan pegunungan putih terdapat sungai yang luar biasa lebar dan sangat besar yang mengalir tanpa akhir, dan sungai itu megah dan tak terbatas. Dari jauh, sungai besar itu tampak seperti naga putih besar. Itu megah, dan dalam hal aura, itu tidak kalah dengan puluhan ribu mil pegunungan. Sungai yang lebar itu seperti hutan, dan kapal-kapal yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran datang dan pergi. Itu sangat sibuk. Kota Sun Yeyang terletak di tengah pegunungan puluhan ribu mil ini. Itu megah dan luas, sebenarnya menutupi seluruh pegunungan putih dan sebagian sungai. Tembok kota setinggi ribuan kaki dan berwarna hitam pekat, terbuat dari batu bata hitam besar, halus dan bersih. Hanya tembok kota saja yang sangat megah. Bangunan tinggi yang tak terhitung jumlahnya menjulang dari tanah di dalam tembok kota, membentang sampai ke ujung pandangan seseorang. Dari jauh, bangunan kota Sun Yeyang tinggi dan ramping, terlihat sangat megah. Itu berbeda dari bangunan di kota-kota yang mereka lihat dalam perjalanan ke sini. Pegunungan putih di dalam kota membentang dari timur ke barat, dan sungai itu pada dasarnya sejajar dengan pegunungan putih. Dengan pegunungan dan sungai sebagai batasnya, seluruh kota Sun Yeyang terbagi menjadi 3 wilayah. Han Li dan Si Chuan Kong saat ini berdiri di sisi selatan kota Sun Yeyang. Wilayah terdekat adalah bangunan yang relatif pendek. Itu sangat padat, seperti sarang lebah, hampir tidak ada celah. Wilayah tengah jelas jauh lebih tinggi, dan jarak di antara keduanya relatif lebar. Ada juga jalan lebar yang tak terhitung jumlahnya saling silang, dan ramai dengan aktivitas. Wilayah paling utara terhalang oleh pegunungan putih, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Ketiga wilayah itu sangat besar, dan salah satunya jauh lebih besar dari kota terbesar yang pernah mereka lihat dalam perjalanan ke sini. Ibu kota alam suci memang layak atas reputasinya. Han Li memuji. Haha, kota yang Ye telah dibangun selama puluhan ribu tahun, dan terus direnovasi hingga mencapai ukurannya saat ini. Pegunungan putih yang Anda lihat disebut Gunung Gelombang Putih, dan sungai besar di tanah disebut Sungai Gelombang Putih. Keduanya mengandung urat suci yang sangat padat, dan dikenal sebagai Gunung Suci dan Sungai Suci ras kita. Itu sebabnya ras kami memutuskan untuk membangun ibu kota di sini. Si Chuan Kong terkekeh. Meskipun itu meremehkan,
masih ada sedikit kebanggaan dalam suaranya. Gunung suci dan sungai suci. Pantas saja memiliki aura yang begitu mengesankan. Apakah manusia dan kultivator juga tinggal di kota ini? Han Li bertanya. Itu benar. Sebagian besar orang di kota Yang Ye adalah orang biasa dan kultivator tingkat rendah, dan mereka tinggal di distrik langit hitam terluar. Kultivator kelas menengah di atas tahap tempering spasial biasanya memiliki tempat tinggal gua atau klannya sendiri, tetapi kebanyakan akan menyewa tempat tinggal gua sementara di tengah distrik Maha. Itu sebabnya itu yang paling makmur. Ada banyak sekali toko di sana, dan markas besar rumah asal luas kami juga berlokasi di sana. Distrik Raka terdalam adalah tempat tinggal keluarga kekaisaran dan bangsawan di atas tahap keabadian sejati. Orang biasa dilarang masuk tanpa izin, lanjut si Chuan Kong. Han Li mengangguk pelan. Kami saat ini berada di selatan kota Yang Ye. Jika kami memasuki kota dari sini, kami harus melintasi distrik langit hitam dan distrik Maha untuk mencapai kota kekaisaran. Ada larangan terbang di kota, dan kami hanya bisa bepergian dengan kereta yang ditarik binatang buas. Ini akan memakan waktu terlalu lama, jadi mari kita jalan memutar ke utara dulu, kata si Chuan Kong. Sekarang mereka berada di wilayah si Chuan Kong. Han Li tentu saja tidak keberatan dengan pengaturannya. Jadi, keduanya terbang mendekati tembok kota dan segera tiba di pintu masuk di utara kota Yang Ye. Kota Yang Ye sangat besar, dan ada banyak pintu masuk di keempat arah. Ada banyak orang di pintu masuk selatan, dan ada antrian panjang di setiap pintu masuk, tetapi orang di pintu masuk utara jauh lebih sedikit. Rekan Taois Li, kota Yang Ye sangat ketat dengan mereka yang masuk dan keluar kota. Ada larangan suci 1000 cermin besar di gerbang kota, dan itu dapat mengidentifikasi semua penyamaran. Jika Anda ketahuan, Anda akan diperlakukan sebagai mata-mata, jadi Anda harus menghapus semua penyamaran sebelum memasuki kota. Si Chuan Kong membentuk segel tangan, dan lapisan cahaya hitam kabur muncul di permukaan tubuhnya. Penampilannya berubah dengan cepat, dan penampilan aslinya terungkap. Han Li menatap gerbang kota di bawah. Ada cermin batu abu-abu besar yang tergantung di atas gerbang kota. Sinar cahaya abu-abu yang berkilauan melintas di permukaan cermin, memantulkan semua orang yang memasuki kota. Matanya berkedip, dan lapisan cahaya ungu muncul. Dia dengan hati-hati mengamati cermin batu abu-abu sejenak, dan kemudian alisnya perlahan berkerut saat dia merenung. Setelah beberapa saat, Han Li membentuk segel dengan kedua tangan, dan cahaya biru terang langsung muncul di tubuhnya. Suara tulang yang bertabrakan bisa terdengar dari dalam tubuhnya. Setelah beberapa napas, cahaya di tubuhnya menghilang, dan seluruh penampilannya berubah, kembali ke penampilan aslinya. Jadi, ini adalah penampilan sebenarnya dari rekan Daois Li. Jangan khawatir, meskipun Sanktuari tidak benar-benar menyambut orang-orang dari alam dewa sejati, dengan adanya aku, tidak akan ada bahaya. Si Chuan Kong menaksir penampilan asli Han Li, lalu tertawa. Setelah menepuk dadanya, dia yang pertama turun. Han Li telah mengamati ekspresi si Chuan Kong selama ini. Ketika dia tidak melihat ekspresi aneh di wajah si Chuan Kong, dia diam-diam menghela nafas lega dan mengikuti di belakang si Chuan Kong. Ada dua kelompok prajurit lapis baja ungu berdiri di depan gerbang kota. Segera, satu orang keluar dari setiap kelompok dan menyapa mereka. Siapa kalian berdua? Ini adalah pintu masuk ke kota kekaisaran, dan orang yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Salah satu prajurit lapis baja ungu berkata dengan suara yang dalam. Hei, seorang kultivator dari alam surgawi. Prajurit lapis baja ungu lainnya memandang Han Li dengan ekspresi dingin, dan ada permusuhan yang jelas di matanya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka segera menoleh, dan permusuhan dingin muncul di mata mereka. Beberapa tentara bahkan mengarahkan senjata ke arah Han Li. Han Li sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa.
Beraninya kamu, seorang kultivator dari alam surgawi. Beraninya kamu masuk tanpa izin ke kota Yang Ye. Kamu pasti mata-mata. Tangkap dia. Suara dingin terdengar, dan sosok tinggi berjalan mendekat. Orang yang datang adalah seorang pria kekar dengan janggut. Dia mengenakan satu set baju besi berat ungu hitam, dan dia tampak seperti binatang baja yang ganas. Dia melangkah dengan langkah besar. Beberapa prajurit lapis baja ungu di dekatnya membalik tangan mereka dan mengeluarkan rantai ungu setebal mulut mangkuk. Rantai itu diukir dengan rune ungu, dan mereka mengelilingi Han Li. Apa yang salah? Mengapa Anda tiba-tiba menangkapnya? Seorang kultivator dari alam dewa sejati telah muncul, dan Kapten Luo Tai berkata bahwa dia adalah seorang mata-mata. Benar-benar. Ketika orang-orang di dekat gerbang kota mendengar keributan itu, mereka semua berkumpul, dan terjadilah keributan. Beraninya kamu, dia adalah pengikutku. Kalian semua, mundur. Wajah si Chuan Kong menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Betapa sombongnya, pengikutmu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengganggu tugas resmi penjaga kota. Minggir, atau Anda akan ditangkap juga. Pria kekar berjanggut itu memandang si Chuan Kong dengan jijik, dan berkata dengan senyum dingin. Beraninya kamu, saya si Chuan Kong. Beraninya seorang kapten penjaga sepertimu berbicara kepadaku seperti ini. Si Chuan Kong sangat marah. Si Chuan Kong, bukankah itu nama Yang Mulia Pangeran ke-13? Yang Mulia telah meninggalkan kota Yang Ye selama bertahun-tahun, bukan? Apakah dia tiba-tiba kembali? Pernahkah kamu melihat Pangeran ke-13 sebelumnya? Apakah orang ini nyata? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pangeran ke-13 selalu hidup dalam pengasingan, dan dia jarang muncul di depan umum di kota Yang Ye. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya terkejut, dan mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Pangeran ke-13. Haha, Pangeran ke-13 telah lama meninggalkan kota Yang Ye, dan dikatakan bahwa dia telah meninggalkan alam suci untuk menjalankan misi rahasia dari pemimpin suci. Belum ada kabar darinya sampai sekarang. Anda mengatakan bahwa Anda adalah Pangeran ke-13, jadi mengapa Anda tidak mengambil token penyegelan surga untuk membuktikannya? Sudut mulut pria kekar itu melengkung, saat dia mencibir. Beraninya kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memintaku untuk membuktikan identitasku kepadamu. Ketika si Chuan Kong mendengar kata-kata ini, matanya berkilat, dan dia dengan marah menegur. Token penyegel surga adalah tanda identitas yang diberikan oleh pemimpin suci kepada setiap pangeran. Itu juga merupakan harta spiritual, dan sebagian dari kekuatan pemimpin suci disegel di dalamnya. Di saat krisis, secara otomatis akan melindungi tuannya. Kembali di dunia debu, ketika si Chuan Kong diserang oleh dua leluhur Dao, dia diam-diam mengaktifkan medali segel surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah itu, Raja Suci telah menggunakan kekuatan medali segel surgawi untuk mengaktifkan pipa Luoza, memindahkan dia dan Han Li kembali ke alam iblis. Namun, setelah mengaktifkan pipa Luoza, kekuatan di dalam token penyegel surga telah habis, dan telah dihancurkan. Apa? Kamu tidak bisa mengeluarkannya? Saya pikir Anda hanya meniru Pangeran ke-13. Anda terlalu berani. Penjaga, kunci kedua penipu ini untukku. Pria berjanggut itu menyeringai jahat. Dia kemudian mengangkat tangannya dan melambaikannya. Para prajurit lapis baja ungu mengguncang tangan mereka, dan rantai ungu terbang untuk membungkus Han Li dan si Chuan Kong. Mereka benar-benar bergerak. Melihat ini, mata Han Li berkilat dengan sedikit keheranan. Orang-orang ini benar-benar mendekati si Chuan Kong. Kamu mengejar kematian. Si Chuan Kong dengan marah melambaikan tangannya. Tangan besar berwarna ungu kehitaman muncul entah dari mana, dan dengan suara gemuruh, ia meraih rantai dan mengayunkannya dengan keras. Dengan serangkaian suara berderak, rantai itu benar-benar putus.
Prajurit lapis baja ungu juga dikirim terbang saat mereka memuntahkan darah. Bajingan yang baik, kamu benar-benar berani menyerang penjaga kota. Apakah kamu mencoba memberontak? Alis pria kekar itu segera diluruskan seperti pedang. Dia dengan marah meraung dan memukul dengan telapak tangannya. Angin iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh pria kekar itu. Setelah berguling beberapa saat, ia berubah menjadi naga angin hitam yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu menerkam ke arah kepala si Chuan Kong. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya berguling di naga angin. Sebelum benar-benar menerkam, aura dingin yang aneh sudah berguling. Kemanapun ia lewat, ruang akan terdistorsi seolah-olah langsung dibekukan. Mata si Chuan Kong dipenuhi dengan permusuhan saat dia mengangkat tangannya lalu menunjuk. Sebuah suara terdengar, cahaya perak terbang keluar dari ujung jarinya, dan menembus tubuh naga angin hitam. Kemudian, sebuah lubang besar muncul di tubuhnya. Naga angin hitam mengeluarkan ratapan sedih. Kemudian, itu hancur dan tersebar. Cahaya perak dengan mudah menembus naga angin. Kecepatannya tidak berkurang sedikit pun, dan tiba di depan wajah pria kekar itu dalam sekejap. Kulit pria kekar itu berubah. Dia terbang mundur, dan membuka mulutnya pada saat bersamaan. Cahaya hitam keluar dari mulutnya seperti arus listrik, dan bertabrakan dengan cahaya perak. Terdengar suara ringan, dan cahaya hitam pecah. Itu adalah pisau terbang hitam legam. Tapi, itu sudah dipecah menjadi dua bagian. Cahaya perak itu tidak berhenti. Itu mengejar pria kekar itu secara kabur, dan hendak menembus kepalanya. Niat membunuh melintas di mata si Chuan Kong. Dia adalah seorang pangeran yang bermartabat. Dia tidak pernah diintimidasi oleh kapten penjaga rendahan di kota Sun Ye. Banyak orang yang mengawasinya. Dia akan diejek karena tidak berguna di masa depan jika dia tidak memberinya pelajaran. Pangeran ketiga juga akan menjadi bahan tertawaan di kota Sun Ye. Tiba-tiba, cahaya keemasan keluar seperti arus listrik. Itu melilit cahaya perak seperti ular, dan memutarnya. Haha, kakak ke-13, kamu kembali. Anda telah hilang selama bertahun-tahun, dan sebagai saudara laki-laki Anda, saya selalu mengkhawatirkan Anda. Sekarang saya melihat bahwa Anda aman dan sehat, saya merasa lega. Sosok berjubah ungu berjalan keluar dari gerbang kota setelah terdengar tawa panjang. Itu adalah pemuda yang tinggi. Pria ini lebih tinggi kepala dari Luo Tai. Tubuhnya sangat kokoh, dan otot-ototnya menggembung. Kulitnya berwarna keemasan. Dia tampak seperti patung yang terbuat dari emas. Kulit si Chuan Kong tenggelam saat melihat pria ini. Tapi, dia tidak mengatakan apa-apa. Pria ini adalah pangeran ke-13. Itu sebabnya aku mengatakan bahwa rambut putih orang ini terlihat familiar. Dengung kejutan pecah di kerumunan. Mereka memandang si Chuan Kong dengan heran. Pada saat yang sama, banyak orang tersadar dan memandang pria kekar berwajah pucat itu dengan iba. Ada juga orang yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Kakak ke-13, apa yang membuatmu begitu marah hingga ingin membunuh Luo Tai? Kata pemuda jangkung sambil tersenyum. Kakak ke-8, pria ini memandang rendah para pangeran di depan umum. Dia bahkan memberi perintah untuk menangkapnya. Bukankah orang sombong seperti itu harus dibunuh? Si Chuan Kong berkata dengan dingin. Pangeran ke-8, Han Li mengerutkan kening. Dalam perjalanan ke sini, si Chuan Kong telah memberitahunya tentang hubungan antara para pangeran. Pangeran ke-8 ada di pihak pangeran pertama. Sepertinya pria ini tidak datang dengan niat baik.